Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Silakan dicek di tafsir Al-Quran dari kalimat aku orang Islam pertama, maka kita akan dapati makna dari orang Islam yang pertama adalah pertama kali yang menyerah, berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Islam artinya menyerah. Oleh karena itu, inilah sebuah status yang sangat dibanggakan oleh para nabi dan rasul. Sebuah nama yang diperjuangkan oleh jutaan umat manusia. Nama yang dibanggakan, nama yang disanjung, nama yang apabila diinjak-injak miliaran manusia akan rela mengorbankan jiwanya demi menegakkan kata tersebut. Islam adalah menyerah. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk, yang patuh kepada Engkau, dan jadikanlah anak cucu kami umat yang tunduk kepada Engkau. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadikan saya dan anak saya sebagai orang yang menyerah. Silakan dibuka lagi tafsir terbaik di dunia, tafsir Imam At-Tabari. Apa maksud dari doa Nabi Ibrahim ini? Beliau mengatakan mustaslimaini li amrika. Dua insan yang menyerah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim ini artinya menyerah. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya hanya kepada Allah, maka ia akan menyerahkan gaya hidupnya itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman, kapan waktu kita bertemu dengan keluarga, dan kapan kita berdua-duaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Serahkan komposisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sujud, kapan kita bergaul, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana harta yang boleh kita gunakan untuk makan dan minum, dan mana harta yang tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita, dan mana yang harus kita jauh, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menyerah. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam adalah menyerah. Ketika kita menyatakan bahwa saya seorang muslim, artinya saya menyerah kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan membantah. Karena membantah di dalam bahasa Arab itu raddun, bukan mendebat. Karena mendebat dalam bahasa Arab itu adalah mu'tarid. Jadi dalam bahasa Arab, debat itu bukan muslim bahasa Arabnya, tapi mu'tarid. Menolak yang datangnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu namanya rafid, bukan muslim. Makanya saya agak heran ketika ada seseorang mengaku muslim dan mengatakan bahwa Ustadz ini ayat ini gak relevan dengan zaman kita sekarang. Dia bantah ayat tersebut. Terus kita tanya, ngapunten, jenengan agamanya apa? Islam. Oh bukan. Karena muslim itu artinya apa? Menyerah. Kalau Anda tidak mau menerima yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi, namanya bukan muslim, raddun atau rafid. Ketika ditunjukkan hadis yang sahih, lalu ia menjawab, oh nggak bisa Ustaz, ini sudah kebiasaan saya. Lu kok nolak? Apa agama jenengan? Muslim, Islam. Muslim itu menyerah. Kalau nggak mau menyerah, ganti namanya, bukan muslim, rafid. Itu cocok. Jadi seorang muslim tidak layak membantah ayat, menolak hadis Nabi, atau memberikan footnote, catatan kaki.
Sesimpel itu para jamaah. Oleh karena itu, bagaimana slogan orang muslim itu ada pada surat An-Nur di ayat ke-51. Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman ini, yang beriman. "Idza du'u ilallahi wa rasulih." Bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, ayyaqulu, tidaklah mereka mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang beruntung. Jadi respon, feedbacknya orang muslim mukmin ketika di hadapannya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tidak ada jawaban kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Yang namanya orang menyerah itu dengar dan taat, bukan dengar dan bantah, bukan dengar lalu dipertimbangkan. Tapi kenapa banyak orang sudah jelas ini suatu yang haram, tapi masih saya pikir dulu Ustaz. Ayatnya kan sami'na wa ata'na, namun dia baca sami'na wa pikir-pikirna. Karena orang kalau memang menyerah, dan itu hakikat dari agama Islam, maka dia tidak punya jawaban kecuali dua. Apa itu? Dengar, taat. Dengar, taat. Dengar, taat. Udah itu menyerah. Itu menyerah. Makanya Allah itu heran. Allah itu bilang gak pantas. Allah mengatakan, wa ma kana li mu'min wala mu'minatin. Gak cocok, gak pantas bagi orang-orang yang mengatakan saya beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Idza qadha, ketika diputuskan Allahu wa rasuluh, dari Allah dan Rasulnya, amron, sesuatu hal, ayyakuna lahumul khiyarah, ada sebuah pilihan, ada plan A, plan B, plan C, disesuaikan dengan kepentingannya. Enggak bisa para jamaah. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan ketika Allah berbicara tentang agama kita, ayatnya terkenal. Kalau kita bicara Islam, ayatnya terkenal di dalam surat Al-Baqarah di ayat 208. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, bangun yang beriman, jangan tidur. Dipanggil ini sama Allah Subhanahu wa taala. Masuklah Islam, masuklah ke agama Islam secara keseluruhan. Apa arti kafah? Totalitas. Apa maknanya? Lagi-lagi kembali kepada arti dari seorang muslim. Karena orang yang menyerah, dia akan masuk sistem secara total. Kita diperintahkan masuk karena kita menyerah, bukan menambah, bukan mengurangi. Udkhulu, perintahnya masuk ke dalam sistem, bukan mengotak-ngatik sistem. Itu bukan menyerah, itu konsultan. Ustaz, ini kayaknya ayatnya salah Ustaz, ini hadisnya enggak pas Ustaz. Harusnya begini Ustaz, harusnya begitu. Dan konsultan di dalam bahasa Arab apa? Mustasyar. Bukan muslim. Muslim artinya apa? Menyerah, bukan menambah, bukan mengurangi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Dan simpel para jemaah, Allah enggak pernah maksa kita untuk jadi seorang muslim. Enggak pernah. Ada di sini yang terpaksa menjadi seorang muslim? Ada atau tidak? Jawab dalam hati ya. Enggak ada. Apakah kita masuk Islam karena diancam, dibunuh, disiksa? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dan itulah konsep Allah. Makanya setelah kita baca ayat kursi, ayat berikutnya apa? La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan. Mau ambil silakan, mau enggak silakan. Bahkan setelah pulang Jumatan kita mau murtad silakan.
Allah menegaskan di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari yang mulia ini. Di ayat ke-29, apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau yang pengen beriman sekarang, maka hendaklah dia beriman. Dan kalau yang pengen kufur, silakan. Tidak ada yang memaksa kita untuk mengatakan saya muslim. Allah cuma pengen satu para jemaah. Dengarkan dan simak baik-baik. Semoga setelah pulang dari sini kita akan tercerahkan. Allah cuma pengen satu para jemaah. Allah pengen kita jujur. Kita kan sudah dewasa. Makanya kalau kita bahas masalah fikih nih, di antara syarat taklif orang yang mendapatkan beban syariat itu adalah di antaranya apa? Baligh kan, orang yang dewasa. Kenapa? Karena anak kecil itu omongannya nggak bisa dipegang. Ketika kita masuk agama ini, itu kan dengan kerelaan, tidak ada yang maksa, gitu kan? Makanya dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna as-samad? As-samad itu zat yang dibutuhkan oleh seluruh pihak dan di waktu yang sama zat tersebut tidak butuh dengan seluruh pihak itu. Allah minta kita jujur. Allah nggak suka dengan orang yang nggak fair. Makanya di dalam ilmu akidah dari satu sisi nih, dari satu sisi Allah lebih respect, Allah lebih menghargai orang Nasrani dan Yahudi daripada orang-orang munafik. Allah katakan dalam surat An-Nisa, innal munafikin fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Paling bawah. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani fair. Ketika dia nggak mau menyerah, dia bilang, ya saya kafir, selesai. Gentle gitu loh para jemaah. Adapun orang munafik mengaku muslim tapi main di belakang. Mengaku muslim tapi nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku muslim tapi debat. Mengaku muslim tapi berbuat onar dan anarkis. Mengaku muslim tapi mengotak-atik syariat. Itu kan orang-orang munafik. Ubay bin Salul kan demikian. Orang-orang ini sudah siap mau berangkat perang Uhud, dia pulang. Munafik itu. Kebijakan Nabi diotak-atik. Dia bantah, dia buat konspirasi. Makanya Allah nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Tolong Anda yang fair. Kalau memang kita muslim, menyerah. Maka tadi Allah katakan ya, dalam keraknya neraka. Kenapa? Karena nggak fair. Derap langkahnya, kehidupannya itu selalu menipu Allah, berbohong kepada Allah. Coba kita ingat sebuah hadis Nabi, tanda-tanda orang munafik. Kan ada 3. Di antaranya apa dalam hadis Bukhari? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia berbohong. Hadirin, berbohong itu baik atau tidak? Tidak. Lalu lantas bagaimana ketika kita berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita mengucapkan saya muslim, tapi kita nggak mau diatur. Kita nggak mau menyerah. Kita main belakang, kita tambah dan kita kurangi. Berarti kan kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka hadirin, hidup ini cuma sekali. Apapun yang kita inginkan, ujung-ujungnya semua akan mati para jemaah. Maka menyerahlah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jujurlah kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Jika berbicara dia berbohong. Ketika kita mengaku saya muslim, saya menyerah. Tapi ternyata kita main di belakang Allah